Jadi bertani itu kita pagi-pagi ketemu lahan kita kembali itu udah sangat senang sekali. Apalagi kalau kita membayangkan bahwa kita bertani itu artinya memberi kehidupan kan ya. Memberi kehidupan bagi tanaman yang dari biji kita rawat segala macam besar sampai kita kepanen. Kemudian juga kita distribusikan ke konsumen yang akan dimakan oleh banyak orang dan itu akan memberikan kehidupan lagi. Dan itu akan memberi bahagia, istilahnya katakanlah dimakan hama pun kita artinya sudah sedekah berbagi dengan hama, dimakan burung kita berbagi dengan burung, itu kan satu kebahagiaan. Belum lagi kalau kita misalnya melihat sumpeknya kota gitu ya, kalau kita di kebun terus kita hal yang terbesar dulu saya pikirkan untuk menjadi petani itu cuman ada 3 itu. Pertama adalah soal kesehatan, kedua soal makanan yang sehat, ketiga ada soal pendidikan. Dan 3-tiganya itu saya dapatkan dari bertani itu. Dari kesehatan jelas kita aktivitas sangat bagus sekali kan dengan bertani itu, aktivitas fisik, kemudian lifestyle setiap hari segala macam itu sangat menyehatkan sekali. Kemudian soal makanan, kita memproduksi makanan yang sehat, artinya kita juga harus makan yang sehat seperti itu. Nah kalau soal pendidikan, ini makanya penting kita berorganisasi. Kita berorganisasi, berdiskusi dengan yang lain, kemudian kita belajar dari yang lain segala macam itu kita akan pendidikan kita dapat. Makanya tiga hal itu bertani itu kita dapat. Nama saya Putro Santoso Kurniawan. Saya bertani organik di kebun di sini adalah kebun saya yaitu kebun Saga Farm. Ini proses yang panjang dalam saya membangun Saga Farm ini karena awalnya memang saya ini bukan berasal dari keluarga petani. Nah, tapi saya banyak berinteraksi dengan petani-petani dan berinteraksi dengan LSM yang melakukan pendampingan petani lah. Nah, di situ saya punya keinginan untuk bertani karena kalau biasanya lembaga-lembaga itu kan pengen membuat suatu perubahan lah di pertanian yang lebih baik kayak gitu. Dan saya berpikir lebih jauh dari situ, perubahan itu bisa dilakukan dengan kalau kita melakukannya sendiri, kemudian kita memberi sebuah contoh. Nah, dari interaksi itu saya mulai mengenal apa itu pertanian organik, apa itu pertanian berkelanjutan seperti itu. Di Saga Farm ini luasnya adalah sekitar 1 hektar. Jadi karena di Saga Farm sendiri 1 hektar dan kita juga selain itu kita juga bekerja sama dengan petani-petani di sekitar untuk melakukan kerjasama. Bagaimana kerjasama dia mengadakan input produksi, bagaimana kita pemasaran bersama segala macam seperti itu. Termasuk juga edukasi yang diperlukan oleh petani itu kita lakukan rutin untuk diskusi secara terus-menerus gitu. Karena memang sebenarnya kalau saya menyebutnya lebih dari pertanian berkelanjutan ya, pertanian berkelanjutan yang berbasiskan keluarga petani. Nah, pertama kenapa pertanian berkelanjutan? Karena kalau kita dari pengalaman petani-petani yang dahulu bahwa dalam penggunaan kimia, penggunaan pestisida yang berlebihan segala macam itu akan membuat malah produksinya akan semakin menurun dan bisa jadi akan berhenti karena katakanlah soal tanahnya akan semakin kritis karena biomas organik juga akan semakin sedikit sehingga kita kasih pupuk seberapapun nggak akan bisa diserap oleh tanaman. Itu kejadian yang terjadi misalnya di Brebes. Saat ini dulu kita kenal Brebes itu kan pertanian sentranya bawang segala macam. Sekarang pemerintah sudah mulai berpikir untuk mengalihkan itu, termasuk pengusaha-pengusahanya juga sudah merasa tidak ekonomis lagi menanam bawang di Brebes itu. Karena apa? Ya kita masukin input produksi berapa banyak pun tetap aja hasilnya nggak memuaskan, tetap aja hama juga akan semakin kebal terhadap pestisida sehingga dimunculkan pestisida yang lebih kuat lagi sehingga lebih mahal lagi biayanya, pada akhirnya berhenti secara ekonomi, berhenti secara ekologi, berhenti apalagi secara kelestarian lingkungan. Akhirnya itu yang disebut pertanian tidak berkelanjutan tadi itulah. Nah, saya berpikir bahwa kita bertani nggak cuma hari ini kan. Kita kalau bisa anak kita, cucu kita segala macam bisa bertani. Nah itu kita harus memulai dengan model-model pertanian berkelanjutan yang tanpa menggunakan pupuk kimia, pestisida segala macam itu yang
bisa disediakan dari areal di sekitar kebun seperti itu. Kalau yang di Saga Farm sendiri sebenarnya kita cuma bertiga ya, tapi kan kita di sini bersama-sama dengan petani-petani yang lain di sekitar sini dan di Darmaga ya, kalau teman-teman tahu gitu. Kita bersama-sama dengan petani yang lain untuk membangun ini, karena kalau kita sendiri ini akan berat katakanlah di pemasarannya, berat katakanlah di penyediaan input produksinya. Tapi kalau bersama-sama dengan prinsip komunitas bisa menyelesaikan bersama tadi, kita akan lebih ringan untuk melakukannya. Kita melakukan seperti biasa proses-proses produksi. Jadi proses produksi itu diawali dengan misalnya pengadaan benih, penyiapan bibit. Kita ada nursery di sini. Nursery itu kita menyemai dari benih menjadi bibit-bibit, kemudian siap ditanam segala macam seperti itu. Terus pengolahan lahan, perawatan, hingga misalnya kita melakukan pemasaran bersama kayak begitu. Ya, kita dalam produksi itu kita melakukan namanya pola tanam, sehingga di dalam sebenarnya prosesnya kan kalau bertani kan tadi itu dari penyiapan lahan, benih, bibit, pemeliharaan sampai panen. Dan biasanya kalau pertanian yang biasa itu kan mereka pertama monokultur, kedua menanam serentak sekaligus gitu. Misalnya 1 hektar ditanamin jagung semua begitu. Nah, kalau kita bikin namanya pola tanam. Nah, pola tanam itu pun diawali dengan diskusi-diskusi dengan petani-petani lain, sehingga kita bisa menyesuaikan antara kebutuhan pasar dengan penyiapan pasokan sayur yang akan kita kirim seperti itu. Sekaligus biar tidak bentrok, misalnya satu petani dengan petani yang lain menanam jenis yang sama dengan jumlah yang besar, sehingga kita nggak bisa mengendalikan harga ataupun kita akan kesusahan untuk mencari pasarnya gitu. Ya, Saga Farm sendiri sebenarnya simpel karena di sini nama dusunnya adalah Sawah Lega. Jadi kalau kita tahu bahwa sebenarnya dulunya di sini sawah semua. Ya sangat luas, makanya kalau Sawah Lega itu bahasa Sundanya sawah yang luas. Nah, tapi waktu itu sejarahnya sebenarnya di Jakarta itu kan banyak di pinggir-pinggir sungai, di Bekasi segala macam itu yang nanam bayam, kangkung segala macam itu. Lah di sana udah mulai tergusur, mereka balik lagi ke kampung. Lah pada saat balik ke kampung itu mereka sudah memahami kebutuhan sayur segala macam, dan mereka juga berpikir sayur itu siklusnya lebih cepat segala macam kayak begitu. Dan yang jadi masalah di sini memang lahan yang dimiliki itu nggak terlalu besar, kecil-kecil, paling 1.000, 3.000 kayak begitu. Jadi kalau sayur mereka berpikir lebih perputaran ekonominya lebih cepat lah, lebih cepat bisa dinikmati. Nah, akhirnya pelan-pelan itu berubah dari sawah menjadi kebun-kebun sayur tuh. Nah, makanya dulu ini Saga Sawah Lega. Tapi kalau kita lihat sawahnya sudah nggak ada sih, jadi tinggal kebun-kebun saja gitu. Makanya kita sebut Saga Farm untuk mengenang masa lalu lah.